Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Masih semangat ya untuk MPLS kita hari ini. Nah, di hari keempat MPLS kita hari ini ada materi yang akan kita sampaikan untuk kalian. Materi ini nanti berbicaranya tentang apa yang disebut dengan Jabar Masagi ya. Istilah Jabar Masagi, Ibu kira mungkin kalian ada yang sudah mendengar atau mungkin ada juga yang belum pernah mendengar. Nah, kalau yang sudah pernah mendengar, bagus. Kemudian kalau yang misalkan belum, nah hari ini kita akan jelaskan apa itu yang disebut dengan Jabar Masagi. Jabar Masagi ini adalah pendidikan karakter yang dikembangkan, dicetuskan oleh Bapak Gubernur kita Ridwan Kamil. Nah, untuk lebih jelasnya, supaya kalian tahu apa itu Jabar Masagi, seperti apa itu pendidikan karakter, nanti di SMK kita, di sekolah kita. Nah, nanti akan dipaparkan oleh kami bertiga di sini mengenai apa itu Jabar Masagi. Tapi sebelumnya Ibu akan perkenalkan diri dulu ya, termasuk dengan tim yang ada di sini. Nama Ibu Eva. Kalian nanti akan bertemu Ibu di kelas 11 dengan kelas 12 nanti di mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, nanti di kelas 11 dan 12 ketika akan bertemu dengan Ibu, mudah-mudahan nggak lupa ya nama Ibu, wajah Ibu, dan seterusnya. Oke, selanjutnya Ibu akan perkenalkan juga di samping kanan Ibu yang akan menjadi tim juga untuk menjelaskan tentang Jabar Masagi. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun Ibu salaku salah sahiji tim materi dari Jabar Masagi. Wasta Ibu Kokom Komaria. Ibu ngawulang bahasa Sunda atau napi mulok ya, muatan lokal bahasa Sunda. Ibu ngajar kelas 1, kelas 2, kelas 3 di SMK Putra Pajajaran atau napi STM. Oge kelas 1, 2, 3 di SMK Pajajaran atau napi Semea. Janten insyaallah kapayuna tiasa patepung ngawungnya Pak Amprok Yongok jeung Ibu dina mata pelajaran muatan lokal bahasa Sunda. Mangga saterasna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Eliska Tiasari. Kebetulan Ibu mengajar mata pelajaran matematika khususnya di kelas 10, 11 dan 12. Meskipun kalian belajar di rumah, kalian harus tetap menjaga kesehatan, tidak pergi kemana-mana, belajar dengan semangat. Oke. Itu tadi perkenalan kami bertiga. Nah, selanjutnya nanti akan dipaparkan apa itu tentang Jabar Masagi. Ibu harap ketika kami memaparkan tentang Jabar Masagi itu apa. Nah, tolong simak dengan baik, simak dengan benar, karena nanti di akhir nanti ada tugas yang harus kalian kerjakan, ya. Jadi benar-benar harus semangat, benar-benar harus disimak dengan baik walaupun kalian ada di rumah, ya. Oke, kita akan paparkan ya apa itu yang disebut dengan Jabar Masagi. Mangga Kak Ibu Kokom. Iya. Yang pertama saya akan membahas atau menjelaskan mengenai manusia unggul Jabar. Di manusia unggul Jabar untuk membentuk Jabar Masagi ada beberapa yang perlu kita ketahui. Dari religius, yang pertama, religius itu adalah agama ya. Dari agama kita bentuk iman. Dari religius dan iman tidak cukup, kita harus ada cerdas. Di situ ada cerdas, yang mana cerdas itu berhubungan. Pakaitna ageung pisan ya, nyaeta sareng ilmu atau napi ilmu. Cerdas, religi, ada juga yang disebut bawahnya, kita lihat ada fisik dan mental. Fisik, mental harus kuat, harus bugar. Nanti akan ada yang disebut kalau fisik, mental ada sehat. Jadi selain religi, cerdas, fisik, mental, dan sehat. Lalu dari situ membentuk karakter ya. Karakternya ke akhlak. Akhlak
Jadi dari religius ke iman, cerdas ilmu yang banyak, tentu kita akan menjadi orang yang cerdas. Fisik mental kuat nanti akan membentuk sehat. Dari karakter ada akhlak. Nah, baru di situ ada yang disebut dengan masagi. Oke, masagi itu asli bahasa Sunda ya. Dari kata dasarnya adalah pasagi. Pasagi menggunakan nasal. Di situ ada awalan nasal. Di bahasa Sunda disebutnya sora irung. Masagi tina pasagi. Naon Bu hartosna masagi? Masagi dilarakeun, sebagaimana kita tahu pasagi itu adalah bentuk ya atau wangun. Jadi dina masagi teh cek orang Sunda mah masagi teh sagala bisa, sagala tiasa, sagala apal ya. Di situ akan terbentuk nanti manusia unggul Jabar yang masagi nyaeta anu serba apal, serba terang, naon teh henteu kurupa tokeun duka teu terang. Nah, itu bukan masagi disebutnya. Lalu yang kedua ada harapan terhadap pendidikan di Jabar. Pendidikan di Jabar bisa memproduksi atau menghasilkan siswa yang berakhlak dan kompetitif. Yang kompetitif, siswa yang berakhlak, sehingga nanti lulusan-lulusan pelajar di Jabar, di Jawa Barat yang kita cintai ini, selain cerdas dan punya akhlak, juga karakter yang membanggakan, serta mempunyai spirit pejuang yang kompetitif, ya. Lalu menumbuhkan manusia masagi Jawa Barat. Di situ ada bakti, ada dari belajar untuk hidup bersama, lalu belajar untuk melakukan itu ada buktinya. Jadi kalau kita sudah melakukan sesuatu, sudah belajar, nanti ada buktinya. Seperti kita mengerjakan PR misalnya, ada bukti pengerjaannya. Lalu belajar untuk mengetahui, lalu belajar untuk merasakan. Nah, ini ada implementasi di SMK Putra Pajajaran dan SMK Pajajaran. Ada yang disebut niti surti. Jadi belajar untuk merasakan. Lalu kegiatan bakti sosial setelah MPLS seperti memberi donasi untuk bencana alam. Nah, kita di sini belajar merasakan dengan memberikan donasi atau kita bakti sosial. Jadi merasakan bagaimana orang-orang yang misalnya berkesusahan seperti sekarang ini di masa pandemi, kita kalau ada misalnya sedikit rezeki bisa kita ya berdonasi. Lalu berbagi kasih dengan teman sejawat di sekolah. Berbagi kasih itu yang bagaimana? Silih pikanya, silih asak, silih asik, silih asuh. Lalu latihan berkurban. Nah, sebentar lagi kan kita akan merayakan Lebaran kedua kita ya, yaitu Idul Adha biasanya dengan penyembelihan hewan kurban, di mana orang yang sudah mampu biasanya itu wajib harus ya, nanti bisa kita bagikan ke orang yang membutuhkan. Lalu ada infak rutin setiap hari Selasa dan Jumat. Kalau yang mampu, yang punya, silahkan untuk dibiasakan berinfak. Lalu yang terakhir ada ekskul pramuka, rohis atau rohani Islam, dan futsal. Di sini ada niti harti yang berikutnya adalah belajar untuk mengetahui, yaitu dengan pelatihan untuk pengurus OSIS setelah pelantikan. Jadi sebelum menjadi pengurus OSIS dilantik dulu, nanti ada pemilihan lalu dilantik ya. Yang berikutnya kunjungan industri ke perusahaan. Biasanya kita mengunjungi industri yang sudah ditunjuk untuk melihat bagaimana kerjanya. Lalu yang berikutnya adalah campus day di kelas 12 di akhir semester. Yang berikutnya pembelajaran yang berbasis IT.
Yang berikutnya adalah kantin kejujuran. Kantin kejujuran itu harus betul-betul ya kita laksanakan, karena tanpa dijaga kita harus membayarnya. Jadi jangan sudah jajan ngaleos, itu tidak bagus ya, karena di situ ada tempat uangnya. Apa yang kita makan kita simpan uang, itu disebut dengan kantin kejujuran. Lalu berikutnya adalah niti bukti, yaitu belajar untuk melakukan. Misalnya di sini ada peringatan Hari Besar Nasional. Di sekolah kita ini suka diperingati ya Hari Besar Nasional banyak. Lalu peringatan Hari Besar Islam. Lalu ada yang disebut Market Day, yaitu produk kreatif dan kewirausahaan. Berikutnya ada perlombaan kelas terbersih dan terindah. Jadi kelas harus dipelihara, dibersihkan supaya indah dan enak dipandang. Lalu ada Jumsih atau Jumat bersih. Di sini jadi bukan hari Jumat saja ya, bersihnya itu setiap hari. Hanya biasanya lebih bersih Jumat, karena biasa kita kalau yang laki-laki sholat Jumat, mungkin yang perempuan lihat kelasnya sudah bersih, sudah nyaman, itu akan lebih enak. Lalu pembacaan Asmaul Husna, ini pembiasaannya setiap pagi sebelum pembelajaran dimulai. Kita selalu membacakan Asmaul Husna. Lalu ada piket OSIS harian. Biasanya anggota OSIS itu piket di depan gerbang, melihat atau merapikan yang belum rapi, misalnya tidak bersepatu, tidak yang sesuai, pakaiannya tidak rapi, atau yang berjaket. Itu adalah tugas dari OSIS. Lalu yang berikutnya adalah literasi sebelum belajar. Biasanya ini diberikan waktu antara 10 sampai 15 menit. Bisa ke sastra ini, bisa ke agama juga, dan sebagainya. Nah, ini berikutnya akan dijelaskan oleh Ibu Elis. Tadi sudah dipaparkan dari keempat konsep Jabar Masagi. Yang terakhir itu adalah Niti Bakti, yang artinya adalah belajar hidup bersama. Contoh yang sudah kita lakukan di SMK Putra Pajajaran dan Pajajaran diantaranya adalah peringatan hari-hari besar nasional dan internasional, seperti contohnya sekarang kita akan melaksanakan Hari Besar Idul Kurban. Biasanya kita memperingati di sekolah. Kemudian ada peringatan HUT sekolah. Biasanya kita suka mengadakan kegiatan-kegiatan seperti perlombaan-perlombaan. Kemudian setelah MPLS akan diadakan LDKS, yaitu latihan dasar kepemimpinan siswa. Setelah itu ada perkemahan untuk pelantikan anggota penegak. Kemudian setiap paginya ada apel bersama, ada kegiatan OSIS, ada kegiatan pramuka, kemudian ada kegiatan Bandung Lautan Api. Di sana akan diadakan perlombaan-perlombaan dari setiap sekolah. Mungkin itu yang bisa dipaparkan dari pemateri untuk Jabar Masagi. Untuk selanjutnya, Ibu persilakan kepada moderator. Oke, terima kasih untuk Ibu Kokom, juga kepada Ibu Elis. Nah, anak-anakku sekalian, tadi sudah dijabarkan, sudah dipaparkan ya mengenai apa itu yang disebut dengan Jabar Masagi. Nah, kalau kita ambil kesimpulan secara keseluruhan, apa sih sebetulnya itu Jabar Masagi? Nah, di sini Ibu akan simpulkan ya akhirnya, supaya kalian lebih paham apa sih yang disebut dengan Jabar Masagi dari pemaparan Ibu Elis dengan Ibu Kokom. Sebetulnya begini, Jabar Masagi itu berbicara tentang bagaimana Jawa Barat membangun karakter-karakter pelajar yang ada di Jawa Barat itu sendiri, termasuk di SMK Putra Pajajaran dengan di SMK Pajajaran. Nah, nanti dengan adanya konsep Jabar Masagi ini, Ibu berharap tidak ada perbedaan antara siswa SMK Putra Pajajaran dengan siswa Pajajaran. Jadi tidak boleh ada gap-gapan ya. Karena yang disebut Masagi berarti kita bersatu padu, berarti kita bersinergi, berarti kita saling gotong royong bareng-bareng ya. Nah, apa itu sebetulnya Jabar Masagi Ibu di sekolah? Kenapa harus dipelajari oleh kalian? Supaya kalian tahu bahwa kita kan kalian termasuk generasi milenial nih. Nah, di abad 21 generasi milenial itu harus menjadi
tulang punggung keberhasilan Jawa Barat. Nah, termasuk kalian. Nah, jadi kalian yang termasuk ke dalam generasi milenial sekarang, mau tidak mau ya harus mampu menjadi siswa yang berkarakter ya. Karakter di sini bukan cuma ahli komputer, jago matematika dan sebagainya, tapi juga ingat kita orang Sunda harus ada karakter orang Sundanya. Jadi harus mencintai budaya Sunda ya. Walaupun jago komputer, jago bahasa Inggris, jago IT, tapi kalau tidak tahu angklung, tidak tahu suling, nah sakacida gitu ya. Nah, jadi walaupun hebat di sisi teknologi, ingat kita orang Sunda ya, karakter orang Sundanya harus ada. Karakter orang Sunda itu apa? Seperti somea, Sunda gitu kan ya, ketemu orang, ramah, somea, tersenyum dan seterusnya. Nah, itu mungkin yang Ibu perlu simpulkan dari apa yang disebut dengan Jabar Masagi. Nah, terakhir nanti untuk kalian nih ada tugas yang harus dikerjakan seperti biasanya ya. Nanti tugasnya boleh dikumpulkan di link sekolah yang sudah disediakan. Nah, nanti tugasnya juga nanti ada link di bawahnya ya. Kalian bisa lihat nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab ya. Cuma berhubung ini virtual jadi nggak ada hadiah ya. Jadi kalau kita ketemu tatap muka biasanya Ibu suka kasih hadiah, tapi nanti mungkin kalau pas di kelas, nah nanti dikasih hadiah ya. Oke, terakhir ingat kita SMK ada slogannya. SMK itu harus punya kapa nggak bisa, harus punya keterampilan ya. Masih ingat nggak ya slogan SMK? Mungkin di hari pertama, kedua, ketiga itu ada slogannya ya SMK. Slogannya adalah SMK bisa, SMK juara. Itu ya. Jadi itu yang harus kalian ingat. Bahwa anak SMK harus bisa, harus juara ya. Nah, itu mungkin yang Ibu sampaikan mengenai Jabar Masagi ya. Selamat masih mengikuti MPLS-nya, jangan bosen, jangan jangan malas-malesan ya. Ingat, Jawa Barat hanya bisa berhasil kalau kalian juga mau menjadi siswa yang hebat. Ingat ya, SMK bisa, SMK juara. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tugasnya